A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini terdapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini dalam ibadah salat Isya dan dilanjutkan dengan salat tarawih. Semoga yang hadir di masjid ini pada malam hari ini Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang halal berkah dan melimpah ruah. Dan semoga kebersamaan kita tidak hanya sebatas dunia melainkan hingga ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini adalah mengatasi pergaulan bebas di kalangan remaja. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini inilah merupakan salah satu problematika akhir zaman. Dulu itu kalau kita mau menikahkan anak kita atau seorang laki-laki mau mencari yang namanya istri, tidak perlu ta'aruf, tidak perlu tahu siapa dia, cukup tahu siapa bapaknya, cukup tahu siapa ibunya, maka anaknya adalah fotokopi dari bapak dan ibunya. Dulu. Jadi kalau mau mengetahui bagaimana seorang Hafsah, nggak usah pusing-pusing, lihat bapaknya siapa, Umar bin Khattab, maka dipastikan ketakwaannya, keimanannya seperti orang tuanya. Tidak perlu ta'aruf dengan Fatimah, ya sudah tahu ayahnya adalah Rasulullah Muhammad SAW, maka anak adalah fotokopi dari orang tuanya. Kenapa? Karena dulu yang mendidik anak adalah orang tua. Tapi hari ini belum tentu anak itu kualitasnya seperti orang tuanya. Ada orang tua soleh dan solehah, mohon maaf anaknya mungkin tidak terlalu soleh dan solehah. Tapi ada juga yang orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anaknya imannya luar biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hari ini yang mendidik seorang anak, mendidik seorang remaja bukan hanya orang tua, tapi ada faktor yang lain. Bahkan kadang-kadang faktor ini lebih dominan dibandingkan orang tua. Siapa yang mendidik anak ini? Teman-temannya. Siapa lagi? Lingkungannya. Siapa lagi? Media sosialnya. Apalagi tontonan dan tongkrongannya. Maka mohon maaf, apalagi terkait pergaulan bebas ini sudah terjangkit pada zaman saat ini. Mohon maaf, hari ini dunia terbalik. Kenapa bisa terbalik? Karena banyak orang yang membenarkan sesuatu yang biasa, bukan membiasakan sesuatu yang benar. Jadi hari ini mohon maaf, sesuatu yang sudah biasa padahal salah itu dibenarkan. Tapi mohon maaf, sesuatu yang benar karena tidak biasa itu disalahkan. Na'udzubillah min. Jadi mohon maaf, obrolan antar remaja-remaja hari ini, mohon maaf, kamu pacarnya siapa? Kan begitu. Mohon maaf kalau dia mengatakan, oh, aku tidak pacaran. Oh, jangan-jangan kamu tidak normal. Masya Allah. Ya, padahal pacaran itu haram dalam Islam. Tapi karena pemuda hari ini membenarkan yang biasa, maka seolah-olah sesuatu yang Allah haramkan itu menjadi sesuatu yang benar. Dan hari ini memang perang pemikiran akhir zaman ini sangat luar biasa. Bahkan survei sudah membuktikan, jangankan anak-anak SMA, anak-anak SMP saja itu banyak yang sudah kehilangan keperawanan. Jadi bukan tingkatnya SMA apalagi mahasiswa, tapi sudah menjangkit anak-anak tingkat SMP. Loh kok bisa begitu Ustadz? Ah tidak mungkin Ustadz. Lah surveinya begitu. Artinya apa? Sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai ayah dan ibu,
Wajib bagi kita untuk menjaga, membentengi keluarga kita, terutama dari penyakit pergaulan bebas di akhir zaman. Maka apa yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita? Ada 2 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah ilmu. Kenapa ilmu? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wa man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man arada huma fa alaihi bil ilm." Mau dunia pakai ilmu, mau akhirat pakai ilmu, mau dua-duanya pakai ilmu. Makanya dalam Islam itu ilmu penting. Mohon maaf, saya pribadi mengasuh asrama mahasiswa di UMY itu. Kami sampaikan di depan, ini pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Karena mohon maaf, banyak anak zaman sekarang itu tidak tahu kalau yang dia kerjakan itu salah. Banyak, kenapa? Karena kurang ilmu. Dia boncengan dengan lawan jenis. Di asrama ini tidak boleh boncengan. Loh kok begitu? Loh karena memang Allah melarang. Tapi karena tidak tahu ilmunya, maka dia tenang-tenang saja. Nah, maka penting bagi kita membahas terkait ilmu ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita laki-laki yang beriman, apa? Yaghuddu min absarihim, hendaklah dia menjaga pandangannya. Maka dalam Islam itu ada istilah ghaddul basar, yaitu menjaga pandangan. Ini sederhana konsep ini, tapi mohon maaf nanti akan berimbas pada aktivitas yang lainnya. Maka orang yang beriman ketika melihat lawan jenis, melihat aurat, langsung memalingkan pandangannya. Ustadz, tapi kan kalau pandangan pertama tidak berdosa, kedipan pertama tidak berdosa. Lah terus gimana? Saya nggak kedip-kedip Ustadz. Nah, ini mengakal-akali dalil kan begitu. Ya. Maka orang beriman, maka sesungguhnya ketika dia melihat lawan jenis, melihat sesuatu yang Allah haramkan, dia langsung menundukkan pandangannya. Selain itu apa? Wa yahfadhu furujahum, dan dia menjaga kelaminnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika azka lahum." Yaitu 2 hal ini merupakan sesuatu yang suci bagi kita. Innallaha khabirum bima yasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Jadi ma'iyatullah, kesadaran akan kita dalam pengawasan Allah itu penting. Ya. Dan menariknya Allah menyampaikan dalam surat An-Nur ini untuk kita menjaga pandangan. Kenapa menjaga pandangan? Karena segala sesuatu yang kita pikirkan itu adalah hasil dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau buktikan sesungguhnya yang kita pikirkan itu adalah yang pernah kita lihat. Coba jamaah difikirkan baik-baik ya. Saya sebutkan sesuatu, difikirkan. Gudeg. Apa yang difikirkan jamaah? Gudeg. Loh kok pada bingung semua ini? Gudeg makanan ya. Apa? Terbuat dari apa? Nangka ya. Manis atau asam atau kecut? Manis kan begitu. Oke. Sate, apa yang difikirkan jamaah? Ayam ya, ditusuk ya, dibakar begitu ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Borokbok. Apa yang difikirkan jamaah? Borokbok. Apa yang difikirkan? Iya, tidak terfikirkan sesuatu sama sekali? Tidak. Keempat, kapurung. Apa yang difikirkan? Tidak terfikir sama sekali? Tidak tahu? Coba yang nggak tahu angkat tangan. Saya ingin tahu. Oke, berarti benar-benar nggak tahu. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 4-empatnya adalah nama-nama makanan. Ketika saya katakan gudeg, kepikiran. Apalagi yang tadi maghrib makannya gudeg, masih ingat ya. Saya bilang sate, kepikiran. Saya bilang borokbok dan kapurung, nggak kepikiran. Padahal itu adalah nama makanan khas Bugis. Makanannya khas Bugis, daerah Sulawesi dan sekitarnya. Kenapa tidak kepikiran
Jawabannya satu, karena belum pernah makan, belum pernah lihat. Betul atau betul? Artinya apa? Kalau kita tidak pernah melihat itu, maka kita tidak pernah terfikir orang itu. Faham ya? Satu lagi, saya bilang Jokowi, apa yang difikirkan? Wajahnya tampak ya. Kalau saya bilang asalina khaira musyaffa, ada yang kepikiran? Nggak ada, itu nama anak saya yang masih bayi. Kenapa? Karena tidak pernah melihat sosoknya, maka tidak terfikirkan oleh pikiran kita. Jadi kenapa kita harus menjaga pandangan kita? Karena sesuatu yang kita pikir adalah hasil dari apa yang kita lihat. Dan ternyata kenapa kita harus menjaga pikiran kita? Karena apa yang kita pikirkan menjadi tindakan kita. Kenapa kita harus menjaga tindakan kita? Karena tindakan itu bisa menjadi kebiasaan, dan akhirnya kebiasaan itu berpengaruh pada masa depan, pada nasib kita. Saya ulangi lagi, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, karena apa yang kamu lihat bisa menjadi apa yang kamu pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu pikirkan bisa menjadi apa yang kita lakukan. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan bisa menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu bisa merubah nasib kita dan masa depan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka larangan ghaddul basar, menjaga pandangan, itu sangat berimbas luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, astagfirullah, kan begitu. Astagfirullah, begitu. Bukan alhamdulillah, masya Allah, dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu tazni wal qalbu yazni. Mata itu berzina, bermaksiat, hati itu bermaksiat. Apa kata Rasulullah? Fazinal aini an-nadhru, zina, maksiat mata adalah melihat. Wazinal qalbi at-tamanni, yaitu memikirkan sesuatu yang Allah haramkan. Maka kalau tahu ilmunya, insya Allah tidak akan. Jadi ketika dia mau memikirkan sesuatu, langsung dia palingkan. Ya. Maka penting bagi kita untuk menjaga mata keluarga kita. Mohon maaf, Ustadz, kalau di rumah saya ada TV gimana loh? Mohon maaf, di TV itu kira-kira kegiatan-kegiatan yang tidak membuka aurat itu yang mana? Paling kan habis subuh gitu ya, ada pengajian dikit, kalau enggak menjelang maghrib, sisanya itu buka aurat semua. Kalau TV atau yang dia lihat lebih dominan, mohon maaf, ya dia akan mengikuti apa yang dia lihat. Maka saya itu sebenarnya tidak setuju dengan konsep public figure. Sekarang yang namanya public figure itu artis, Masya Allah. Padahal public figure itu kan mungkin secara definisi orang yang dicontoh, kan begitu. Akhirnya yang dicontoh ya demikian. Dia pinginnya ya, hari ini kan banyak anak-anak yang pingin jadi YouTuber dan lain sebagainya, kan begitu. Kenapa? Karena mohon maaf, kadang-kadang pendidikan di rumah itu kalah dengan apa yang dia lihat dan lain sebagainya. Maka selanjutnya Islam melarang kita juga untuk berkholwat. Nah ini penting ini. Ya. Dalam konsep berkholwat ini dilarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa ada mahramnya. Kata Rasulullah, yang ketiga setan. Akhirnya ada laki-laki perempuan berduaan, datang orang tuanya, oh setan berarti, bukan begitu. Ya. Ini menarik jemaah. Apa maksud yang ketiga adalah setan? Ini cowok, ya, itu garing banget, kaku banget, oke? Tapi ketika dia berduaan dengan seorang wanita, dia seolah-olah jadi motivator, seolah-olah apa yang dia katakan tuh masuk dalam hati wanita ini. Apa yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Mohon maaf, ini laki-laki ini gak ganteng-ganteng banget, tapi setanlah yang membuat dia menjadi ganteng ketika berduaan. Wanita ini mohon maaf gak cantik-cantik banget, tapi ketika berduaan, di situ ada setan yang membuat dia cantik. Biasanya dia ngomong biasa aja, diajak ngomong juga susah, tapi ketika itu dia keluar kata-kata manjanya, ya, keluar kata-kata mohon maaf curhatnya, seolah-olah sejam 2 jam gak cukup untuk berduaan. Kenapa begitu? Itulah yang disebut ketiga adalah setan. Begitu. Maka mohon maaf, kalau dulu para sahabat itu
kalau mau bertamu, mau melamar seorang akhwat, ya, ada kisah Salman Al-Farisi ketika mau melamar seorang akhwat, itu ketika dia bersilaturahim ke rumah akhwat itu bersama Abu Darda, sang bapak membukakan pintu. Ibu dan anaknya yang perempuan ngintip dari dapur, siapa itu? Gitu. Itu para sahabat kayak begitu. Hari ini ada teman cowok yang bertamu, yang bukakan pintu siapa? Anak perempuannya. Bapak ibunya ngapain? Di dapur. Itu siapa? Itu siapa? Kebalik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita membentengi keluarga kita. Jadi yang pertama dengan ilmu. Yang terakhir, dan ini merupakan solusi konkret dari persoalan terutama pergaulan bebas, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Innas sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar." Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi salat bukanlah ibadah yang kita lakukan sehari 5 kali dan itu hanya untuk menggugurkan aktivitas atau kewajiban, bukan itu. Tapi salat adalah ibadah yang kita kerjakan dan ternyata salat berimbas pada aktivitas kehidupan kita setelah salat. Begitu halnya dengan siam Ramadan. Puasa Ramadan itu bukan hanya menahan lapar dahaga dan hawa nafsu di bulan Ramadan, tidak. Tapi ibadah Ramadan itu berimbas pada bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita berpatokan pada Al-Ankabut 45, ciri sholat diterima adalah dari sholat pertama ke sholat selanjutnya, tanha anil faksya wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Begitu halnya dengan Ramadan. Ternyata ciri suksesnya Ramadan tahun ini adalah Ramadan bulan ini sampai Ramadan tahun akan datang, kita menjadi pribadi yang terhindar dari kemaksiatan dan tetap istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan. Makanya setelah Ramadan ada Syawal, artinya peningkatan. Artinya apa? Setelah digembleng 30 hari, harusnya kita meningkat di bulan suci, di bulan setelah Ramadan. Maka cara terbaik menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita, membentengi keluarga kita adalah jaga sholatnya. Maka Allah yang akan menjaga anak-anak kita. Mohon maaf, anak kita SD serumah sama kita, SMP, SMA serumah sama kita. Dia tidur bisa kita bangunkan, dia salah bisa kita tegur. Tapi mohon maaf kalau mereka sudah bekerja, mereka sudah kuliah di luar kota nggak sama kita, siapa yang bisa menjamin mereka tidak bermaksiat? Jam 2 malam lagi apa lagi tahajud padahal ajeb. Sama-sama jam 2 kan waktunya itu. Tapi satunya maksiat, satunya ibadah. Lagi apa minum air zam-zam padahal lagi mabuk dia. Masya Allah. Siapa yang bisa menjamin anak kita tidak bermaksiat? Siapa yang bisa menjamin anak kita tidak berzina ketika mereka sudah tidak bareng dengan kita? Maka cara terbaik untuk menjamin itu, mumpung mereka bareng sama kita, mumpung mereka satu rumah dengan kita, maka kita jaga sholatnya, kita biasakan mereka beribadah di masjid dan berjamaah. Maka ketika mereka sudah tidak bersama kita, Allah yang akan menjaga dirinya. Maka itu dahsyatnya sholat. Dia mau maksiat habis subuh, udah zuhur. Habis zuhur dia mau maksiat, udah asar. Habis asar nggak sempat maksiat, udah maghrib. Habis maghrib isya. Maka sholat itu harus on time. Karena apa? Karena mati anytime. Ini mohon maaf saya pakai bahasa Inggris, paham nggak nih jamaah ini ya? Sholat harus on time, tepat waktu, karena mati anytime, kapan waktu. Maka jangan pura-pura sibuk, jangan pernah menunda sholat. Karena orang yang suka menunda sholat ciri-cirinya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Wah, kok tahu jemaah? Masya Allah. Ini antara pengalaman dengan pengamalan kan begitu. Nah. Maka jangan pura-pura sibuk. Ustadz saya sibuk, Ustadz ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka apa? Sholat dulu. Pekerjaan utama sholat sambilan dosen. Pekerjaan utama sholat sambilan pedagang, sambilan karyawan, sambilan PNS, sambilan petani dan lain sebagainya. Jangan pura-pura sibuk, jangan pura-pura repot. Ustadz repot, Ustadz. Oh, semua pekerjaan itu repot. Apa pekerjaan yang nggak repot? Pedagang misalnya. Repot jadi pedagang. Dagangane sak pirang-pirang. Opo maneh dagangane laris. Durung sholat kok ngakune. Masya Allah. Apalagi? Petani. Repot jadi petani. Kerjaane dari pagi. Opo maneh tandurane subur. Sholate diundur. Masya Allah. Semua pekerjaan itu sibuk, semua pekerjaan itu repot, tapi jangan lupa hakikat Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan menariknya, mohon maaf, zakat Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad lewat wasilah malaikat Jibril. Puasa Ramadan Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad melalui wasilah malaikat Jibril. Satu ibadah yang bahkan malaikat Jibril tidak bisa menemani Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu ibadah sholat. Apa peristiwanya? Isra Mi'raj. Saking pentingnya ibadah ini, bahkan tidak pakai wasilah malaikat Jibril, tapi Allah yang langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Artinya apa? Kita membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, terutama dari pergaulan bebas adalah dengan menjaga sholat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dua hal ini semoga bisa menjadi bekal bagi kita, menjadi motivasi bagi kita, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, dan sehingga masyarakat kita terhindar dari pergaulan bebas, terhindar dari kemaksiatan, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Belakang ada pertanyaan? Tidak ada. Samping sini tidak ada. Samping sini tidak ada. Karena sudah jelas, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa alimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la tahtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al fi akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.